Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat biologi? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Bertemu lagi dengan saya, Pak Thomas, dalam pembelajaran biologi. Kali ini saya akan menyampaikan pengantar pelajaran biologi untuk kelas 10, yaitu materi tentang keanekaragaman hayati. Setiap makhluk hidup atau organisme yang hidup di permukaan bumi memiliki sifat, bentuk, warna, rasa atau suara dan karakter yang lain yang berbeda-beda. Nah, keberagaman dari ciri atau variasi pada makhluk hidup inilah yang disebut sebagai keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Nah, mari kita perhatikan lingkungan sekitar kita. Ada berapa macam atau berapa banyak jenis bunga-bunga yang ada di sekitar kita yang memiliki warna yang berbeda-beda dan aroma yang berbeda-beda. Juga kita lihat ada berapa jenis kupu-kupu yang terbang ke sana kemari dengan warna yang indah yang juga memiliki warna yang berbeda-beda. Kemudian beraneka macam buah yang bentuk, warna dan rasanya juga berbeda-beda. Nah, biodiversitas atau keanekaragaman hayati terjadi pada berbagai tingkat kehidupan. Tetapi secara garis besar, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah variasi susunan gen pada satu spesies atau makhluk hidup. Nah, contohnya sebagai contoh adalah misalkan kucing rumahan. Nah, seekor induk kucing rumahan ketika melahirkan 3 atau 4 anak, tidak ada satupun dari anak-anak yang dilahirkan ini yang sama persis antara satu dengan yang lain. Pasti ada perbedaan di warnanya, suara, maupun perbedaan yang lain. Yang jelas, walaupun mereka satu spesies, sama-sama kucing rumahan, tetapi memiliki variasi dari karakternya. Padahal mereka berasal dari satu induk yang sama. Nah, itulah yang disebut sebagai variasi tingkat gen. Sebagai contoh juga ayam kampung yang biasa dipelihara oleh masyarakat, itu ketika dari 20 telur yang menetas, tidak ada satupun anak yang sama persis dengan anak yang lain. Begitu juga dengan induknya, padahal mereka satu spesies. Nah, gen ini adalah warisan pembawa sifat yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Nah, yang kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis, yaitu variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies. Nah, contohnya misalkan ada bermacam-macam belalang. Ada belalang sembah, ada belalang hijau, ada belalang kayu. Kemudian bermacam-macam pisang misalnya. Ada pisang kepok, pisang raja, pisang emas dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut sebagai keanekaragaman tingkat jenis. Selanjutnya yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah lingkungan tempat makhluk hidup tinggal, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara unsur biotik dan unsur abiotiknya. Ada banyak ekosistem yang ada di permukaan bumi ini. Contohnya ekosistem pantai, ekosistem sungai, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem gurun. Nah, masing-masing ekosistem ini memiliki perbedaan, baik unsur biotiknya maupun unsur abiotiknya. Sebagai contoh misalkan ekosistem pantai tentu akan berbeda jauh komponen biotik dan abiotiknya dengan ekosistem yang ada pada hutan hujan tropis. Nah, selanjutnya apa manfaat dari keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi ini? Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil sebagai manusia. Yang pertama,
keanekaragaman hayati ini bermanfaat bagi sumber pangan kita, bermanfaat bagi sumber papan, bermanfaat juga bagi sumber sandang kita, bagi ilmu pengetahuan, juga bagi obat-obatan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa apapun yang kita makan itu bersumber dari keanekaragaman hayati, baik itu tumbuhan maupun hewan. Bangunan rumah kita bangun, kita pilih dari jenis-jenis kayu yang bagus. Nah, itu juga dari kekayaan keanekaragaman hayati. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak sekali penemuan-penemuan yang dihasilkan dari penelitian terhadap plasma nutfah ataupun tumbuhan maupun hewan yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian selanjutnya, Indonesia itu menurut data dari LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu memiliki biodiversitas atau keanekaragaman hayati tingkat kedua di dunia setelah Brazil. Artinya apa? Bahwa Indonesia sangat kaya sekali, ya, memiliki mega biodiversity atau kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Nah, kekayaan ini mau tidak mau harus kita jaga, karena kekayaan ini bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi kekayaan alam ini adalah Tuhan titipkan kepada kita untuk kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, yang tidak kalah penting, langkah apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati ini? Yang pertama, kita harus menghindari adanya pembalakan hutan, karena hutan adalah tempat hidup bagi ribuan jenis makhluk hidup. Nah, ketika hutan digunduli, maka musnahlah atau habislah keanekaragaman hayati yang ada di hutan itu. Kemudian yang kedua, hentikan semua bentuk pemburuan liar terhadap hewan-hewan langka. Karena hewan-hewan langka itu harus kita jaga, kita lestarikan, karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana generasi setelah kita nanti tidak bisa lagi melihat misalkan harimau Jawa, tidak bisa lagi melihat misalkan badak bercula satu dan sebagainya. Dan yang berikutnya, dalam perikanan misalkan, mari kita hentikan penangkapan ikan menggunakan setrum, menggunakan racun, bom dan lain sebagainya yang bisa merusak ekosistem perairan. Nah, demikian materi tentang keanekaragaman hayati ini, semoga bermanfaat. Silahkan kritik dan saran ditulis di kolom komentar. Jika bermanfaat, silahkan di like dan di share. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.